Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati para hadirin serta diskusi buku dari Yayasan Sudam dan Mas Safsuddin yang telah mengundang saya, terima kasih atas kesempatannya, dan juga Mas Diktator. Sebenarnya belum kenal tadi. Iwan Setiawan, Pak. Mas Setiawan ya. Iya. Oke. Buku ini ada 3 bagian. Jadi bagian pertama itu tentang politik berada di jalan yang salah. Ini menurut penulisnya, bagian pertama ini masalah politik uang itu menjadi inti dari roh dari buku ini. Jadi masalah politik uang, dan bab berikutnya adalah menjawab kegelisahan tentang masalah politik uang yang dibahas di halaman 1 sampai dengan halaman 14. Kemudian yang menjadi judul dari buku ini, dari Partai Advokasi, itu dibahas di halaman di bab 11 ya. Bab 11 itu halaman 65 sampai dengan halaman 72. Jadi apa namanya, underlying masalah, jadi core problemnya itu ada di halaman 1 itu sampai dengan halaman 14 ya, tentang masalah politik uang. Kemudian tawaran yang beliau berikan tentang Partai Advokasi itu ada 5 poin, ada 5 langkah. Itu ada di halaman 11. Jadi beliau dari hasil pengalamannya kemudian membuat langkah-langkah. Ada 5 resep yang beliau berikan tentang Partai Advokasi. Yang pertama adalah, menurut beliau adalah, langkah pertama adalah menjalankan Partai Advokasi. Jadi partai harus merumuskan visi dan misi advokasi yang jelas, dituangkan dalam kebijakan bersifat institusional sebagai langkah yang mengikat seluruh kader. Jadi pertama itu partai itu harus punya visi dan misi, dan untuk mengikat seluruh kader. Itu langkah pertamanya. Yang kedua adalah mendiseminasikan gagasan Partai Advokasi beserta modal dan beserta model-modelnya kepada seluruh jajaran partai. Saya kira langkah ini mungkin belum populer ya, jadi masyarakat belum tahu semuanya. Yang ketiga adalah seluruh jajaran partai, struktur partai dan semua tingkatan paling atas sampai bawah wajib menjalankan program advokasi. Saya nggak tahu di PAN itu udah jalan belum ini gagasannya Pak Toto ini. Dari pusat sampai bawah diwajibkan menjalankan program advokasi partai. Kemudian yang keempat adalah melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif di semua tingkatan dalam program Partai Advokasi. Itu langkah yang keempat yang beliau usulkan berkaitan dengan Partai Advokasi. Kemudian langkah yang terakhir ya, ini menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nah, setelah saya baca buku ini, ya buku ini melengkapi. Kalau saya kira ini kajiannya lebih pada apa,
cerita-cerita ya yang sifatnya pengalaman lapangan, tapi pun kajian teorinya secara akademik mungkin kurang mantap. Praktisi. Hanya dikutip 2 teori saja tentang partai advokasi. Kalau saya membuat S3 ya minimal 20 literatur kan. Ini hanya dua literatur. Jadi 1/10-nya disertasi. Ya, praktisi soalnya. Ya, jadi ya tapi ini bagus dari sisi pengalaman kayak pengalaman ya. Tapi dari sisi teori saya kira memang ini perlu disempurnakan. Jadi tidak ada diskursus teori yang diberikan pada mungkin bab awal atau beberapa tidak. Misalnya pendapatnya misalnya Sartori, pendapatnya misalnya Robert Michel misalnya itu nggak dikutip teori partai yang besar. Jadi buku ini kaya pengalaman tapi miskin teori. Tapi nggak apa-apa, saya kira kita tetap ada manfaatnya. Yang kedua, secara terminologi saya belum menjumpai tentang term partai advokasi dalam literatur politik. Ya, saya belajar politik dari S1 5 tahun, S2 5 tahun, S3 5 tahun, saya belum pernah menemui definisi ini dalam yang saya baca itu ya. Jadi ini term baru tapi itu mungkin kurang coherence di dalam kasana kajian politik. Koherensinya dipertanyakan karena istilahnya itu istilah yang belum dikenal di dalam literatur politik secara umum. Kalau advokasi itu di dunia hukum dikenal ya, HAM itu. Tapi kalau sebagai partai kan partai kader, partai program, all partai itu dikenal. Jadi partai kader, partai programatik, all partai itu ada dalam teori politik. Tapi term ini saya kira term yang agak aneh dalam kajian politik. Tapi ya nggak apa-apa sebagai sebuah hal yang untuk menarik perhatian. Saya kira itu ya. Ya. Oke, saya kira itu. Yang ketiga, secara substansi saya sepakat dengan isi buku ini. Jadi yang disampaikan oleh Pak Toto itu saya kira sesuatu yang usulan-usulan yang visioner, usulan-usulan yang baik, yang memang itu usulan-usulan yang bisa untuk menghentakkan kesadaran dan orang menjadi sadar, menjadi mengerti tentang ada masalah politik uang di Indonesia. Saya kira kalau saudara pernah membaca disertasinya Pak Ambardi, itu menantunya Arif Budiman. Ya, saya kira ini melengkapi data yang beliau tulis dengan politik kartel. Jadi politik kartel itu kan sesungguhnya merubah politik itu dari dunia yang ada pijakan moralnya menjadi yang sebenarnya transaksional dan itu bersifat materi. Jadi politik itu kan seharusnya tidak melulu masalah materi, masalah uang, masalah posisi, tapi juga masalah-masalah yang sifatnya moralitas, noblis publik, panggilan sejarah, panggilan kemanusiaan, panggilan suci, ya, tugas-tugas kebaikan bersama itu ya. Nah ini di dalam kehidupan politik modern semenjak Machiavelli itu punya semboyan the end justifies the means, tujuan mengalahkan cara. Dan saya kira kita menyaksikan sekarang ini partai-partai politik itu bertemu dan berpisah itu bukan karena ideologi tapi karena kepentingan. Saya kira tesis yang diajukan oleh Pak Ambardi itu mendapatkan pembenaran dari data yang disampaikan oleh Pak Toto. Jadi uang itulah yang kemudian telah mempertemukan adanya koalisi, adanya oposisi itu sangat dipengaruhi oleh politik uang di Indonesia ini. Dalam bahasa yang lebih ilmiah namanya politik kartel. Jadi yang mempertemukan PDIP dengan PKB, PDIP dengan Nasdem,
Jokowi dengan Nasdem, apa semuanya itu adalah sumbernya adalah uang. Apa ya kalau dia kata diri lah capital, economic capital. Juga mungkin sebagian ada politik capital. Itu politik itu adalah bersandar pada capital. Saya kira ini juga sesuai dengan teorinya Marx ya, yang mengatakan bahwa semua struktur sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, hukum, agama bersumber dari materi. Walaupun ditolak, tapi itu adalah realitas. Maka ketika dulu Clifford Geertz datang ke Indonesia tahun 5 bulan itu membuat disertasi, dia tidak menemukan teori itu ada di Indonesia. Karena Indonesia itu adalah sebuah negara yang tidak punya industri yang kuat, sehingga tidak punya buruh, tidak punya kaum borjuis, sehingga untuk mencari kaitan antara partai dengan kelas sosial di situ tidak bisa ditemukan. Kalau di Eropa, partai adalah merupakan program dari kelas sosial, ada kelas buruh, ada kelas borjuis, ada kelas bangsawan. Nah, di Indonesia partai itu kehilangan hubungan dengan kelas ekonomi. Maka kemudian muncullah teori itu politik aliran. Tapi saya kira buku ini membenarkan itu, membenarkan bahwa di Indonesia sudah ada pergeseran tentang partai itu menjadi sangat pragmatis, menjadi sangat pragmatis, kemudian berorientasi kepada modal. Nah, saya kira itu juga pernah disampaikan oleh dosen saya, itu Prof. Iswada Himawan, dalam bukan guru besarnya, dia membuat judul adalah Cat all partai minus ideologi. Nah itu. Jadi Indonesia itu adalah kepartaian yang minus ideologi. Sesungguhnya tidak ada ideologinya partai Indonesia itu kecuali kepentingan. Ini sama ideologinya semua partai itu, PDIP, PKS, Golkar sama ideologinya kepentingan. Yang menggerakkan partai itu kepentingan, tidak ada ideologi. Makanya Surya Paloh dari Golkar ke Nasdem ya nggak ada masalah. Misbah itu dari PKS ke Golkar ya nggak ada masalah. Ideologinya sama kok, kepentingan. Ideologi ya bukan tertulis, ideologi sosialnya, ideologinya sama. Bukan ideologi dalam teks, tapi living ideologinya sama. Ideologi di dalam pikiran, dalam kesadarannya, dalam das ego, super egonya sama. Jadi ideologinya sama, tidak ada yang terlalu tajam perbedaannya antara perilakunya orang PKS sama orang Golkar. PKS korupsi, PDIP korupsi, Nasdem juga korupsi, sama aja itu perilakunya. Living ideologinya sama. Jadi saya sepakat dengan dosen saya itu Pak. Jadi all partai minus ideologi. Nah dulu zaman Nasir itu ada ideologi. Nasir punya moralitas dalam berpolitik, itu ada ideologi. Tidak mau menjual jabatan, tidak mau menjual kehormatan ya. Dia milih di penjara daripada dapat posisi tapi menjual ideologinya. Nah, Nasir itu milih di penjara daripada harus kompromi ideologi. Ya sekarang itu gak dijumpai orang milih penjara karena ingin ideologinya dipertahankan, nggak ada itu. Jadi saya kira ini ada pergeseran dari partai yang semula memegang moralitas, ideologi, kemudian sekarang partai itu dipertemukan oleh kepentingan. Kepentingannya adalah kepentingan yang sangat profan, kepentingan yang sangat duniawi dan pendek. Dan orang bergabung kepada kekuasaan juga karena kepentingan. Kita lihat apa itu? Sekarang juru bicara presiden siapa namanya? Fajr Rahman. Dulu betapa dia sangat heroik, sekarang juga sangat heroik. Nah, Muhtar Ngabalin juga begitu. Wah dulu membela-bela Prabowo ya, kritik Jokowi itu krempeng, sekarang membela Jokowi sangat serius. Nah itu ya. Itu. Sampai itu orang apa? Orang daerah apa? Orang Batak itu? Luhut. Wah itu sama dari Golkar ke Demokrat ke PDIP. Sampai sekarang itu Ahok toh dari Bhinneka Tunggal Ika ke Golkar ke PDIP kan biasa itu.
Jadi nggak ada Gerindra. Jadi itu jadi ideologi yang hidup di dalam kesadaran itu nggak ada. Ya, yang ada adalah memang kepentingan yang mempertemukan. Jadi saya kira politik uang, yang money politik yang digelisahkan oleh Pak Toto itu sesuatu yang ada, sesuatu yang memang ada, dan itu perlu dihadapi. Saya tidak yakin akan berhasil di Indonesia, karena di sini ada persoalan sistem, Mas. Jadi dari beberapa literatur yang saya baca, jadi di Indonesia ini membuat undang-undang pemilu dan undang kepartaian itu seperti mengatur malaikat. Seperti malaikat yang tidak punya nafsu, yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya ingin uang. Yang kedua, partai tidak boleh punya badan usaha untuk mencari uang. Padahal partai butuh uang. Dari mana cari uangnya kalau tidak mencuri? Nah itu. Jadi partai itu kalau tidak mencuri tidak punya uang, karena anggota tidak masih uang. Jadi undang-undangnya itu mengasumsikan partai itu anggotanya orang-orang suci, orang-orang baik, tidak butuh uang. Nah, padahal butuh uang. Nah, di Amerika uang boleh. Di Amerika itu money politik boleh asal transparan dan akuntabel. Dari mana didapatkan, untuk apa, boleh di Amerika. Itu kan suci, tetapi kalau ketahuan jadi kesakitan, kalau nggak ketahuan jadi pahlawan di Indonesia itu, di partai itu, korupsi itu. Itu bedanya, Pak. Jadi kalau ketahuan jadi pahlawan, itu sangat dermawan, gini, bantu masjid, bantu rumah sakit apa ya. Kalau ketahuan jadi pesakitan. Nah, saya kira ini ada persoalan di dalam asumsi-asumsi teoretik yang dibuat untuk undang-undang pemilu dan kepartaian di Indonesia ini. Jadi maka itu usulannya bagus dari Profesor siapa itu, Profesor Kasum Marija, juga Johan John itu, ya kalau perlu partai itu ke depan dibiayai oleh ini aja, oleh negara. Itu dihitung berapa triliun itu, tapi itu kan nanti jelas teman, daripada mencuri nggak jelas. Nah, segera lebih baik tinggalkan 6 triliun untuk partai, tapi partai itu bekerja dengan sungguh-sungguh, nggak lagi perlu mencuri jembatan, mencuri semen, mencuri anggaran rumah sakit, lab untuk kampus, gitu kan? Nah, nggak perlu lagi mencuri. Saya kira itu tawaran yang bagus dari itu. Udah dihitung berapa kira-kira butuhnya untuk partai itu. Jadi pada poinnya saya sepakat 5 langkah yang diusulkan oleh Pak Toto, tapi walaupun langkah itu saya kira langkah yang sulit dikerjakan di partai, di PAN pun saya kira juga belum dikerjakan, dan semua partai belum ada yang mengerjakan. Termasuk di PKS saya kira juga belum mengerjakan langkah-langkah yang diusulkan oleh Pak. Saya dulu pernah penelitian 9 partai. Saya dengan dengan teman-teman dari UGM itu, SSI, kita pernah mengundang 9 partai, mengadakan FGD selama berbulan-bulan. Kesimpulannya, memang partai itu mengidap banyak penyakit, di antara penyakit masalah uang ini. Jadi tidak ada otonomi uang di partai itu. Partai tidak punya uang, maka dia akan mencari dukungan dari orang yang punya uang. Nah, kalau orang yang punya uang mendukung partai, mesti ada sesuatu yang dititipkan. Itulah itu terjadi kompromi ideologi. Jadi partai itu mengapa harus mengkhianati konstituennya ketika berkuasa? Karena ketika dia naik, dia disokong oleh orang yang punya uang. Orang yang punya uang adalah pengusaha, cenderung tidak punya idealisme. Maka ketika partai punya utang kepada yang punya uang, maka dia nanti harus mengembalikan modal, toh. Nah, dari mana? Itu kalau tidak mencuri APBN. Nah, mencuri APBN itulah cara agar pengiriman banyak kembali ke yang punya modal. Jadi ini main mata antara orang yang punya otoritas, punya lisensi, sama orang yang punya modal. Ini membuat namanya politik kartel. Jadi dalamnya adalah politik uang. Dan ini yang ditentang oleh Pak Toto tentang partai advokasi yang tadi ada 5 langkah yang sudah disebutkan. Saya kira itu poinnya. Yang terakhir, saya kira gagasan dari Pak Toto ini sekalipun mungkin belum sempat dikerjakan secara serius di PAN atau di partai apapun yang setahu saya, tapi saya kira ini gagasan yang baik. Dan Pak Toto itu menulis buku
Itu kalimat-kalimatnya bukan seperti orang partai, ini seperti demonstran. Politik tanpa nilai, terus retorika kerakyatan yang menipu, pengalaman yang menyesatkan, cendekiawan yang membisu, media massa yang tergade. Ini seperti menuduh diri sendiri loh. Jadi dia seperti menuduh diri sendiri begitu loh. Dia sendiri nih yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Beni Setiawan. Saya berasal dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan perihal tentang money politik tadi. Apakah uang politik money atau uang itu merupakan hal yang mutlak dalam perpolitikan atau dalam berpartai? Apakah jika tidak ada uang, partai itu tidak jalan atau gimana? Kemudian jika tadi kan saya dengar untuk ada dari gagasan untuk menanggulangi politik uang tadi dengan meminimalisirnya dengan cara negara lah yang membiayai partai politik tadi biar tidak jadinya politik uang. Nah, bila negara jadi membiayai para parpol, itu sisi negatif dan positifnya apa? Apakah tetap sama aja atau gimana? Apakah meminimalisir atau mengalami kebaikan atau gimana, Pak? Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo lanjut. Ada dua pertanyaan Pak Nasiwan berkaitan dengan buku ini dari Mas D. Saya baru menemani lobby calon bupati. Belum lama. Itu minimal dananya ya 5M. Kalau nggak ada 5M nggak jalan, Mas. Sampai kan terbuka. Politik itu perlu uang. Kalau nggak ada uang itu nggak ada gisinya, nggak jalan itu, nggak ada olinya, macet itu, terbakar mobilnya. Jadi kalau nggak ada uang nggak bisa bekerja. Jadi politik itu memang dari awalnya itu soal kekuasaan. Jadi orang berpolitik kan dia punya ide yang sama, tujuan yang sama, toh berkumpul karena ingin berkuasa atau ingin punya pengaruh pada kekuasaan. Nah, itu dengan cara-cara yang sah. Nah, uang itulah bagian dari politik. Jadi politik tidak bisa lepas dari uang. Jadi capital nggak bisa. Ya ada perpaduan antara social capital, kemudian ada economic capital, terus politik capital, ada networking, ya, ada ideologi. Tapi ideologi tanpa uang nggak bisa bergerak. Ideologi itu ya, kalau kita bicara ideologi itu ya nanti endingnya pada budgeting di anggaran itu ada nggak itu uangnya? Kita ideologinya adalah sosdem misalnya, ya, itu ada nggak anggaran untuk poin-poin sosdemnya? Ideologinya misalnya sosialis, ideologinya misalnya kapitalis, itu nanti akan ada pada anggaran. Jadi ideologi itu ada pada anggaran kelihatannya itu apa nyatanya, bukan pada pidato, bukan pada anggaran ideologi itu yang real. Itu Mas, ideologi itu realnya di anggaran APBN. Jatuh ke mana ya? Itu jatuh ke petani, berarti itu sosialis. Jatuh ke pengusaha, berarti itu kapitalis, gitu loh. Pembangunan menguntungkan pengusaha, itu berarti kapitalis, gitu kan? Kalau pembangunan menguntungkan petani, mahasiswa, berarti kan pro sosdem, gitulah. Jadi uang itu mutlak dalam politik. Untuk politik modern ya, bukan politik zaman Nabi loh, politik modern. Zaman Nabi nggak pakai uang, ya pakai wahyu itu ya, pakai malaikat, pakai doa bisa itu. Tapi Nabi juga pakai, Nabi juga pakai ekonomi kan, pakai zakat juga itu untuk agar orang hatinya lembut itu pakai zakat. Usman dikasih 1000 unta kan, apa itu? Sofyan kan, itu akan lembut hatinya. Juga Nabi juga pakai uang juga ternyata dalam politik kan, tapi high politiknya lah Nabi itu. Saya kira di Indonesia ini tidak bisa dari lapangan itu tidak bisa tanpa uang. Jadi
Jadi gubernur tarifnya sudah ada, bupati tarifnya sudah ada, anggota DPR sudah ada. Jadi tanpa uang tidak bisa jadi anggota DPR. Secara umum ya, walaupun ada itu perkecualian, itu deviasi kalau ada yang jadi anggota DPR tanpa uang, itu deviasi. Kurva normalnya itu adalah itu pakai uang. Ya, jadi tidak bisa tanpa uang orang akan berpolitik. Tapi idealnya ya uang itu menjadi instrumen untuk memperjuangkan ideologi harusnya gitu loh. Terus sekarang ideologi dijual untuk uang, nah itu masalahnya. Nah itu repot itu ya. Harusnya orang itu berkoalisi karena ideologi bawahnya adalah karena program, yang ketiga karena kepentingan. Sekarang kan ideologi kalah oleh kepentingan dan yang lebih itu uang itu. Saya kira itu ya. Tadi jawaban yang pertama. Yang kedua tadi apa? Kelebihan kekurangan ketika negara membiayai parpol. Ya, kelebihannya itu saya kira jadi terbuka semuanya. Kelebihannya jadi apa? Transparan. Jadi memang dia orang punya niatan, punya bakat, waktu dikorbankan untuk ngurus kepentingan umum. Jadi dibayar untuk itu. Saya kira nggak apa-apa, kalau saya sih ikhlas saja itu ya, pakai uang pajak untuk membayar ini orang yang ngurusi banjir, ngurusi listrik mati, ngurusi kesehatan, ngurusi virus corona ya, itu tugasnya partai untuk menyuarakan apa interest articulation and interest integration, tugas dia ya. Untuk juga political recruitment kan itu tugas partai, political communication, kemudian juga apa namanya manajemen konflik gitu kan tugas partai, pendidikan politik tugas partai. Jadi ketika dia melakukan pendidikan politik, political recruitment ya, kemudian interest articulation itu ya dia dibayar. Negara menganggarkan apa yang cukup memadai agar ada orang yang secara khusus waktunya ngurusi kepentingan publik. Saya kira itu secara moral nggak bermasalah menurut saya, dan secara manajemen bagus juga. Karena itu nanti menjadi politisi profesional loh. Kayak guru kan dibayar juga toh, dokter dibayar juga kan, sama kan, dokter dibayar kan, guru dibayar sama lah. Jadi patut juga dibayar nggak apa-apa. Jadi transparan aja daripada dia tidak dibayar tapi dia mencuri kan, baik di jelas jatahnya bang ya. Tapi kalau dibayar mas, sekarang itu berapa triliun mas, saudara? Berapa triliun yang dikoreksi mas? Jawabannya berapa triliun? 16 triliun ya? Nah, itu berarti 2 kali lipatnya mas. Belum dulu ya Senturi kan? Nah, itu berapa triliun lagi Senturi? Ya berapa lagi itu? Jadi kalau nggak dibayar terang-terangan, itu malah mencurinya jor-joran mas. Ya, kalau dibayar di depan masih korupsi, itu bisa dihukum mati saya kira ya. Nah, iya. Nah ini kan memang dianggap suci partai itu. Wah ini untuk kepentingan bangsa, untuk nasionalisme, untuk macam-macam itu ya, itu pidatonya. Nah, tapi ya di belakangnya dia ada mencari untung. Saya kira itu ya kelemahannya sih ada, kelemahannya mungkin nanti menjadi kurang ada inovasi, kurang mungkin ada kurang ada persaingan yang terbuka, gitu ya. Jadi mungkin menjadi mengandalkan pada negara ya, tetap ada kelemahannya. Tapi saya kok sepakat untuk Indonesia ini ternyata semenjak adanya reformasi itu yang terjadi bukanlah pemerataan kemakmuran dari korupsi merata. Ya. Iya mas, itu pernah ada di survei. Ini tidak ada kabupaten yang tidak ada korupsinya. Jadi Sabang sampai Merauke semuanya ada korupsi. Gitu. Ada Sumatera dulu tuh 20 orang korupsi bareng-bareng gitu. Jogja 10 orang bareng-bareng korupsi masuk penjara toh. DPR dulu atau berapa? Pernah tuh 10 orang semuanya masuk penjara Jogja itu. Banyumas, ya begitu juga. Itu DPR di Banyumas mas. Jadi pakai uang apa untuk umroh, pulang dimasukkan penjara itu. Itu rombongan di Banyumas itu. Kayak di Sumatera rombongan tuh korupsinya itu. Hanya jadi ini yang di bawah yang lebih ya itu, yang di atas lebih itu. Saya kira itu kalau dibuat transparan berapa anggarannya ya per partai itu sesuai dengan tingkatan perolehan suaranya, saya kira itu lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Tentu ada mudorotnya.
Saya sepakat kalau partai itu dibiayai aja lah daripada dia mencuri nggak ketahuan itu ya. Nah, saya kira itu. Oke. Ya,